Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para saskaberku, apa kabar? Saya berharap semua saskaberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah sepasang pengantin baru yang mengalami peristiwa yang sangat mengerikan sehingga baru satu malam menikah, pada keesokan harinya sepasang pengantin baru ini sudah berpisah. Apakah yang terjadi? Saya akan membawakan kisah mistis ini pada kesempatan video kali ini. Sebutlah nama pengantin baru itu Rina dan Andi. Mereka baru menikah satu malam. Pada malam Senin itu, sang pengantin wanita bernama Rina itu duluan masuk kamar untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, si Rina membersihkan tubuh dan menggunakan pakaian yang sangat cantik sekali karena ini adalah malam istimewa baginya. Sambil menunggu, si Rina ini tetap duduk-duduk di pinggir tempat tidur sambil merapikan rambutnya. Nah, si Andi, pengantin laki-laki itu masih bersendah gurau dengan teman-teman semasa lajangnya di bawah tenda di pelaminan. Jadi si Andi ini banyak teman. Teman-temannya semua pada datang di acara pesta pernikahannya. Nah, si Andi sampai jam 12 malam si Andi masih tetap bersendah gurau dengan teman-temannya. Nah, si Rina ini menunggu Andi kok belum datang juga gitu. Tiba-tiba Rina dikagetkan dengan kedatangan Andi dengan membawa setangkai bunga kepada si Rina. Nah, akhirnya mereka ngobrol juga dalam kamar bersenda gurau dan akhirnya mereka melalui malam pertama pada saat itu. Tetapi Rina tidak menyadari kalau yang datang itu bukanlah Andi. Andi masih bersama teman-temannya karena posisi kamarnya agak jauh dari tenda, dari pelaminan, jadi si Rina tidak mengetahui. Dikira dia itu Andi. Padahal itu bukan Andi, tetapi itu adalah sesosok genderuwo yang menyamar menyerupai Andi. Sama persis dengan Andi, baik wajahnya, suaranya, pakaiannya, semuanya sama. Sehingga Rina tidak mengetahui kalau itu adalah genderuwo, bukan Andi. Dan akhirnya Rina melepaskan keperawanannya kepada sesosok genderuwo tersebut tanpa ia sadari. Setelah semuanya berlalu, tepat jam 1:30 malam, si Andi bergegas masuk ke kamar karena semua teman-temannya sudah berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi si Andi pergilah ke kamar untuk menjumpai si Rina, sang pengantin perempuannya. Nah, pada saat si Andi masuk, dia melihat Rina masih tertidur pulas di atas tempat tidur dalam keadaan lemas. Dan alangkah kagetnya si Andi ketika dia melihat di atas kasur itu berceceranlah darah keperawanan dari si Rina ini. Si Andi berteriak sehingga membuat si Rina bangun. Dan alangkah kagetnya si Rina ketika dia melihat Andi terkejut sampai muka Andi itu pucat. Akhirnya karena teriakan dari si Andi, orang tua dari si Rina ini beserta pamannya itu mengetok pintu kamar mereka dan mereka ikut masuk dan bertanya, ada apa? Kenapa Andi berteriak seperti itu? Nah, akhirnya si Andi mengatakan kalau dia 1:30 malam sudah masuk ke dalam kamar pengantin dan dia melihat banyak bercak darah di atas kasur tempat tidur mereka, di ranjang pengantin mereka. Si Rina yang dibangunkan Andi itu dalam keadaan berselimut dan tanpa sehelai benang sedikit pun. Si Rina pun ikut kaget. Akhirnya si Andi, orang tua Rina dan pamannya, bibinya, semua bertanya kepada si Rina, apakah yang sudah terjadi? Akhirnya Rina
menceritakan semua kejadian yang dia alami. Kalau jam 11:30 malam, dia melihat Andi memasuki kamar dan merayunya. Hingga terjadilah peristiwa itu. Si Rina menangis histeris karena si Andi merasa kalau dia tidak pernah melakukan hal itu. Jadi, siapakah yang bersama Rina pada saat jam 12 malam tersebut? Rina bersikeras kalau itu Andi karena tidak ada yang berbeda. Semuanya sama. Tetapi Andi bersumpah tidak pernah menyentuh Rina. Belum pernah menyentuh Rina. Karena kejadian yang semakin panas, akhirnya ayah dari si Rina ini memanggillah seorang ustadz yang bisa menerawang kejadian apa yang sudah terjadi terhadap Rina. Dan ketika Pak Ustadz itu datang, Pak Ustadz itu senter tahu kan, senter itu adalah sebuah senter untuk apa? Cahaya ya. Itu melihat di tempat tidur mereka. Dan memang di atas tempat tidur itu terdapat banyak bulu-bulu kecil yang bertebaran. Dan sang ustadz mengatakan kalau si Rina baru saja bermalam pertama dengan sesosok genderuwo dan itu bukan suaminya. Akhirnya mendengar itu, si Rina pingsan. Andi pun shock. Tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya sudah terjadi. Dan kata sang ustadz, genderuwo itu sebenarnya sudah lama menyukai Rina sejak Rina remaja. Dan ketika Rina menikah, sesosok genderuwo itu menyerupai si Andi, suami Rina. Dan mereka melakukan malam pertama. Sebuah kejadian sangat mistis sekali. Setelah kejadian itu, si Rina jatuh sakit. Dan tidak bisa menerima keadaan dirinya. Yang seharusnya dia berbahagia dengan si Andi, petaka itu terjadi. Akhirnya si Rina mengajak Andi untuk berpisah. Tetapi si Andi tidak mau. Karena memang dia sangat mencintai si Rina. Dia akan menerima Rina apa adanya. Dan kejadian mistis ini terjadi pada tahun 2001 di sebuah kampung di daerah Cimahi. Dan ini adalah kisah yang pernah terjadi dari salah seorang sahabat teman saya yang menceritakan kejadian ini. Ya walau alam ya, kita boleh percaya, boleh juga tidak. Tetapi sejak kejadian itu, akhirnya si Rina disuruh sang ustadz untuk mandi bunga, untuk mensucikan diri, agar bersih dari bekas persetubuhannya dengan genderuwo. Tetapi alhamdulillah si Andi bisa menerima Rina apa adanya. Dan sampai saat ini mereka hidup bahagia. Dan kejadian itu menjadi sebuah cerita mistis yang mereka alami pada tahun 2001. Kita boleh percaya, boleh juga tidak. Tergantung kepercayaan kita masing-masing. Tetapi kita wajib percaya kalau dunia mereka itu ada. Mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kita harus waspada. Bentengi diri dengan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan ingat, jangan sering berbugil ria dimanapun kita berada. Karena makhluk-makhluk astral itu ada di sekeliling kita. Usahakan kita tetap sopan walaupun dalam kamar mandi, walaupun di atas tempat tidur. Jangan sampai kejadian seperti Rina terjadi kepada Anda. Ternyata genderuwo itu sudah menyukai Rina sejak Rina SMP. Dan Rina ternyata sering berbugil ria di kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Jadi makhluk genderuwo itu sering menyaksikan Rina sehingga dia jatuh cinta dan menghancurkan hidup Rina pada saat malam pertama bersama suaminya. Tetapi yang harus disyukuri oleh Rina, si Andi tetap menerima Rina apa adanya. Karena dia tahu dan juga dia mendengar apa perkataan ustadz dan menyaksikan banyak sekali bulu-bulu di atas tempat tidur si Rina. Itulah sebuah kisah mistis yang saya bawakan pada sore hari ini. Sangat mengerikan sekali. Dan bisa menjadi pelajaran
kepada anak-anak remaja putri untuk selalu menjaga sikap yang baik agar makhluk-makhluk astral tidak menyukai kalian. Jagalah diri kalian. Jangan sampai makhluk-makhluk astral menyukai kalian, dan dia akan terus mengikuti apabila ada makhluk astral yang menyukai manusia. Itulah cerita saya pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita mistis dari Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon komen ya. Terima kasih.